Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Sang Pencipta, atas segala rahmat hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, kita semua dianugerahkan segala nikmat untuk bisa hadir dalam acara pembimbingan jamaah haji reguler tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi tingkat Kabupaten Wajo. Selawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Semoga di hari akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mengawali acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Taufik Ismail. Allahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan qul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan ke hadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati, Bapak Kakanwil yang saya hormati, izinkan saya mewakili segenap keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo melaporkan beberapa hal kaitan dengan pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan ini didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Yang kedua, keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembimbingan jamaah haji reguler tingkat kabupaten kota dan kecamatan tahun 1443 2022 Masehi. Yang ketiga, surat edaran Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama Republik Indonesia nomor P/2/14/DJ-DT-1/1/HJ-01/05/2022 tentang materi bimbingan manasik tingkat kabupaten kota dan kecamatan tahun 1443 Hijriah.
Yang kedua, nama kegiatan ini adalah pembimbingan jemaah haji reguler tingkat Kabupaten Wajo musim haji 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat 10 sampai dengan Sabtu 11 Juni 2022 di Aula Kantor Pusat Layanan Ibadah Haji Kabupaten Wajo. Kami juga laporkan kepada Bapak Bupati, pada Bapak Kekanwil bahwa alhamdulillah prosesi pembimbingan jemaah haji kita di tingkat kecamatan sudah rampung dilaksanakan dan seluruh kecamatan sudah melaksanakan kegiatan pembimbingan yang terbagi pada 4 kelompok pelaksanaan kegiatan di wilayah kecamatan. Dan hari ini adalah kegiatan manasik gabungan dari seluruh jamaah haji kita tingkat Kabupaten Wajo yang dilaksanakan selama 2 hari, hari ini dan besok insya Allah, dilanjutkan dengan hari Ahad yang disponsori oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan praktik pelaksanaan ibadah haji di lapangan Merdeka pada hari Ahad sampai sore insya Allah. Yang keempat, kami laporkan peserta jamaah haji yang berhak lunas pemberangkatan haji tahun 1443 Hijriah 2022 sebanyak 185 orang dari 407 kota normal yang mendapatkan kesempatan 185 orang ditambah mutasi dari provinsi atau kabupaten lain sebanyak 2 orang. Yang kelima, narasumber kita adalah pada kesempatan ini Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, kemudian Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah. Yang keenam, tujuan pelaksanaan untuk membekali jemaah haji pengetahuan tentang seluruh rangkaian proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah agar mereka menjadi jemaah haji mandiri yang pada akhirnya dapat mewujudkan haji mabrur. Pembiayaan pada pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan haji dan umrah PKOPIH tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kesempatan yang penuh dengan kehormatan ini, izinkan saya, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Wajo, menyampaikan penghormatan dan rasa bangga serta terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Wakil Bupati atas kehadirannya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hadir di Kabupaten Wajo, mendapatkan Bupati yang perhatian terhadap agama, mendapatkan Wakil Bupati yang concern juga mengurusi agama kita, didampingi oleh Ibu Kabak Esra juga lihai, lincah mendampingi seluruh program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Wajo, betul-betul bersinergi dengan baik dengan kami di Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Ini adalah sebuah kehormatan bahwa saya hadir di Kabupaten Wajo dengan pemimpin yang concern dan memiliki perhatian luar biasa pada bidang keagamaan, karena memang visi dan misinya pemerintah Kabupaten Wajo sangat baik sekali, terutama dalam hal pembinaan keagamaan di Kabupaten Wajo. Rasa hormat saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati atas kehadirannya di tempat ini. Demikian pula rasa hormat ini kami sampaikan kepada Bapak Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid BHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau ini mewakili Kakanwil, tapi kalau berbicara persoalan haji, beliau ini sudah khatam 30 juz. Ya, sudah khatam 30 juz, sehingga sebentar akan beri sambutan sekaligus sebentar pada sesinya akan memberikan materi kepada kita. Dan beliau ini betul-betul menguasai, di samping karena beliau adalah kabid haji, juga beliau mantan ataukah pejabat yang pernah berjasa sekali menjadi pimpinan di UPTD Asrama Haji Sudian Makassar. Asrama Haji Sudian Makassar nanti kalau ibu-ibu ke sana melihatnya itu megah sekali. Itu sudah setara dengan bintang, malah bintang 2 ya, hotel. Orang menyebutnya bintang 3, tapi kalau saya hadir di sana luar biasa. Bagus sekali asrama haji. Ini yang berjasa adalah Bapak Haji Iqbal Ismail yang hadir di tempat ini. Bukan hanya beliau gagah, tapi beliau nanti sebuah kehormatan beliau hadir bersama-sama di tempat ini dengan kita. Saya kira ini yang dapat saya laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada panitia yang telah
melaksanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Saya haturkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai semua kinerja Bapak Ibu sekalian sebagai amal ibadah di sisinya. Saya sampaikan selamat kepada segenap jamaah, jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga kekeluargaan, dan jaga kebersamaan untuk bersama-sama membuktikan kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya insya Allah kita akan kembali dengan predikat haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tips yang kami ingin sampaikan ke Bapak Ibu jemaah haji. Yang pertama, jaga kesehatan. Jaga kesehatan terutama pada saat sebelum PCR. Nah, apabila Bapak Ibu di saat PCR hasilnya positif, ya mohon maaf, Bapak Ibu di isolasi mandiri dulu selama 5 hari, habis itu di PCR ulang, dan apabila hasilnya sudah negatif, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk masuk asrama haji dan bergabung dengan kloter selanjutnya. Apabila masih positif, mohon maaf, isolasi lagi mandiri 5 hari. Dan saya khawatir kalau sudah 10 hari sudah tidak ada di kloter, sudah berangkat semua. Untuk itu jaga kesehatan. Apabila mau adakan manasik di rumah, laksanakan memang. Undang tetangga, undang keluarga, kita laksanakan memang nih, dan usahakan kita isolasi mandiri 7 hari di rumah sebelum PCR. Karena kita tahu sendiri bahwa COVID belum turun, belum habis betul. Untuk itu, apabila ibu bapak ingin yakin bahwa PCR-nya negatif, janganlah adakan manasik haji di rumah pada saat dekat-dekat pemberangkatan. Sudah capek, terus dapat tangan kiri kanan, besok PCR, Masya Allah, saya khawatir kalau hasilnya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu adalah keluarga besar Kabupaten Wajo. Dan selanjutnya di saat bergabung di kloter, keluarga besar kloter 5. Di situ ada Makassar, ada Bantaeng, dan Selayar. Jadi kalau sudah bergabung dalam satu kloter, tidak ada lagi saya Kabupaten Wajo, saya Kabupaten Selayar, saya Kota Makassar. Tidak ada. Satu keluarga besar namanya kloter 5. Begitu pula kalau sudah sampai di Madinah, di Mekah, Bapak Ibu tergabung dalam namanya sektor 2. Sektor 2 itu bergabung semua embarkasi Makassar dan Batam. Jadi 2 embarkasi situ disisa sektor 2 namanya. Sudah bergabung situ, Bapak Ibu adalah keluarga besar sektor 2. Ya, yang namanya keluarga, kita saling menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, saling membantu, jangan sampai ada yang kesasar, terutama ketua rombongan dan ketua regu. Memang Bapak ditugaskan sebagai ketua rombongan dan ketua regu untuk membantu langsung jemaahnya. Selanjutnya, Bapak Ibu tiba di Saudi adalah duta besar Indonesia. Duta besar Indonesia. Begitu jaga nama baik bangsa Indonesia, jaga nama baik Sulawesi Selatan, dan lebih utama lagi jaga nama baik Kabupaten Wajo. Jangan sampai ada yang berbuat, apalagi perbuatan yang mengarah ke pidana, walau
kita tahu sendiri polisi Arab. Begitu, jangan sampai ada yang berbuat kriminal di kota Mekah. Saya harapkan kita semua untuk menjaga kebersamaan itu, karena kita adalah duta-duta bangsa Indonesia. Dan selama ini bangsa Indonesia pada saat haji sudah terkenal bahwa jemaah haji yang paling teratur itu dan mematuhi aturan adalah jemaah haji Indonesia. Tetap jaga itu, pelihara, dan kami harapkan yang lebih penting lagi, sebelum kita berangkat, ya kita dibersihkan, disucikan. Memang kita berangkat untuk memenuhi panggilan Allah. Dan sampai masih ada yang berniat mau ke haji, hajah untuk memakai apa namanya, poci-poci ya, cipo-cipo. Ibu-ibu yang pakai, jangan, hilangkan itu semua. Mau dipanggil hajah, mau dipanggil haji, hilangkan ya itu. Ya kita sucikan, memang kita berangkat haji untuk memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Insyaallah kalau niat sudah suci, insyaallah perjalanan kita lancar dan kembali meraih haji mabrur. Amin. Demikian, Allahumma qul lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa 2 tahun penyelenggaraan haji kita secara reguler dari pemerintah itu tidak dapat dilaksanakan, dan tentu kita tahu bersama dengan adanya pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan bukan saja daerah kita, akan tapi dunia. Negara manapun tidak berdaya, negara adidaya pun tidak berdaya, termasuk kita di Indonesia. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini 1443 Hijriah, pemerintah Arab Saudi membuka kembali layanan haji kita, dan alhamdulillah patut kita bersyukur. Saya lihat tadi dengan muka yang sangat berseri-seri, sudah menunggu. Barangkali ada yang menunggu di sini sampai 10-15 tahun baru berangkat. 12 tahun, 13 tahun, luar biasa kita menunggu. Yang tadinya dilaporkan tadi Bapak Kementerian Agama Kabupaten Muarajambi yang harusnya berangkat sekian ratus, akan tetapi karena adanya aturan yang harus kita penuhi dari pemerintah Arab Saudi, yaitu batas umur tertinggi hanya 65. Nah, ini ada situasi banyak sekali orang yang menangis, karena sudah lama juga ada bahkan melapor di ruangan saya sudah menunggu sampai 15 tahun, tapi umurnya di atas 65 tidak jadi berangkat. Jadi patut kita bersyukur semua yang ada di sini sudah dipanggil, panggilannya sudah ada di itulah sana. Tentu kami dari pemerintah Kabupaten Wajo meminta kepada kita semua untuk mendengarkan manasik haji pada hari ini. Dan tadinya si Bama DC, akan tetapi tentu di antara sekian 185 orang yang ada di ruangan ini, tentu mungkin ada yang sudah ke Mekah, terutama yang selalu melakukan umroh, karena banyak juga yang berprinsip lebih saya pergi umroh daripada saya menunggu daftar tunggu di Kabupaten Muarajambi hampir 40 tahun baru berangkat. Mati nak kalau saya tidak berangkat, makanya banyak yang berangkat umroh. Tentu sudah ada yang sudah berangkat ke sana, tahu situasi dan kondisi yang ada di sana. Yang kami minta kepada kita semua, para jemaah, untuk sekarang ini kita harus berlatih, latihan, karena yang dibutuhkan di sana, yang dibutuhkan di Mekah itu adalah tenaga kita. Nah, kalau sampai diletuk kikoroki di tanah suci, sampai di sana sakit, tidak ada artinya. Orang pergi mengunjungi berbagai macam tempat-tempat bersejarah di sana dan menunaikan apa yang harus kita tunaikan, menjalankan ibadah haji, kita tidak berangkat.
Apalagi sekarang, saya minta kepada tiga disampaikan oleh tadi Pak Kabid dari provinsi, jangan sampai sebentar ada kita di PCR hasilnya positif. Wah, ini luar biasa. Makanya saya minta kepada tiga, jaga kesehatan kita. Tidak usah pikirkan kalau sampai di sana yang datang silaturahmi kepada kita sebelum berangkat, karena kita di Sulawesi Selatan menjadi tradisi dan budaya. Hari Komelo Ki Joka, luar biasa. Bikin acara, potong ini dan lain sebagainya, datang semua keluarga, handai tolak, membawa amplop atau cenderamata dia kasih ke kita. Di pikiran kita yang mau berangkat ini, saya akan balas ini sebentar kalau saya berangkat. Ini yang susah. Apalagi orang maju di sana itu terkenal sekali, terkenal kekayaannya, terkenal lancar. Saya sudah 14 kali ke Mekah. Saya selalu selidiki di sana. Kalau ada pulang dari pasar atau tempat-tempat pembelanjaan di Mekah, kalau pulang biasa salat isya sudah pulang itu, yang paling banyak mententeng itu adalah orang Wajo. Sempat saya cerita, saya singgah makan dari mana kita di Wajo. Semua pernak-pernik yang ada di sana itu, di mana dia beli. Pulang dari salat apa itu, bunyi semua itu, cereknya apa aja semua lengkap ada nih. Tidak usah kita bilang begitu. Nah, sudah banyak sekali di Makassar. Barang dari sana juga yang ada di Makassar. Maka dari sisa aja nasem, Bu. Kalau kita beli di sana, tinggi dia punya nilai. Nah, itu. Akan tetapi juga menyusahkan panitia pada saat kita mau pulang, yang tadinya kopornya kempes, begitu dia mau balik itu dia punya kopor itu bengkak, sehingga banyak memang yang biasa ditolak dalam pengiriman, sehingga barang-barang biasanya tidak bersamaan sampai jemaahnya. Yolo kita tuh di tiga barangnya, masih iri dan hasil penjemput Megalanda di oleh kampung, oleh-oleh ada semua di situ, tidak bersamaan datang. Jadi itu semua barangkali tidak ada yang lain, yang paling utama adalah kesehatan kita. Hari Kemalasa kita tidak beribadah, tidak mabrur kita pulang. Jadi mulai dari sekarang mungkin jalan pagi pada setiap pagi. Talat memang ya letak juga. Karena di sana betul-betul umroh saja saya biasa setengah mati kini jalan, apalagi sudah berumur di atas 50. Di sini yang paling tua berapa Ibu Gesra, yang paling tua ini? 65 yang paling tua, yang paling muda. Kalau yang paling muda tidak ada masalah, Pak sana Lena, ada yang 11 yang itu tidak ada masalah karena masih kuat tenaganya. Terutama kita yang betul-betul umurnya sudah 65, beda dengan beda dengan yang muda-mudanya. Tentu syaratkan kepada kita semua jemaah mengikuti semua arahan dari panitia. Apa yang disampaikan tadi dari provinsi Pak Kanwil, tahun ini tidak ada kabupaten yang satu kloter. Biasanya itu Makassar satu kloter. Kalau sekarang ini berbeda karena terbatasnya umur tadi, sehingga tidak ada kabupaten yang memenuhi satu kloter kelompok terbang. Jadi bergabung Ki. Ini yang saya sampaikan kepada kita. Bergabung Ki ini 4 ya. Makassar, Selayar, Bantaeng, Wajo. Bisa topi atau Bantaeng ini siatoi kalah. Datang orang Wajo tidak mau juga dikalah. Nah, apa yang disampaikan tadi Pak Kabid Haji dan Umrah, hilangkan semua itu. Tidak ada. Yang paling utama adalah beribadah. Jangan tampil di situ. Nah, bagaimana si lawan nagan pemain untuk tampil maka orang Wajo ini. Hilangkan semua itu. Kita sama-sama dari Sulawesi Selatan, kita bersaudara. Alangkah bagusnya kalau kita pulang banyak sekali bertambah teman-teman. Pergi ke Makassar, satu kloter kadul itu. Pergi ke Banten, di pinggir rumahnya satu kloter kadul. Pergi ke Selayar. Begitu pun juga sebaliknya, orang Selayar banyak temanku di Kabupaten Wajo. Itu yang kami minta. Tentu yang kami harapkan dari pemerintah Kabupaten Wajo adalah doa-doa yang saya harapkan di sana. Doa kita sendiri, doakan keluarga kita yang ditinggalkan, doakan juga daerah kita Kabupaten Wajo agar terhindar dari malapetaka, gempa-gempa bumi.
Itu yang saya minta kepada kita. Sekali lagi saya minta kepada kita, mohon benar-benar mendengar manasik tadi pada hari ini, terutama juga hari Minggu ada praktiknya tadi disampaikan dari Pak Anwil dan Pak Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yaitu hari Minggu kita melakukan praktik di lapangan Merdeka. Yang sudah mengerti dengan hal itu tetap datang, bisa mengajari ke teman-temannya bahwa seperti ini, mulai seperti ini yang modelnya. Nah, banyak juga karena padatnya di sana di Mekah yang sering dia menjadi agenda utama itu mencium. Nah, ini juga luar biasa di sana itu, menyewa orang dan lain sebagainya. Itu tidak mutlak harus kita mencium di sana. Jangan sampai gara-gara itu kita mau kemana di depan Ka'bah dan apa dan lain sebagainya. Karena kita termasuk orang Sulawesi Selatan di sana, orang Indonesia postur tubuh yang kecil dibanding dengan orang-orang Timur Tengah yang satu kali saja begini kita sudah jatuh. Tidak usah diprioritaskan seperti itu. Biasa ada yang jemaah itu begadang, tidak pernah tidur, sudah jalan seharian, begadang semalam, besok tepar, nggak bisa kemana-mana lagi. Tidak usah diprioritaskan seperti itu. Pokoknya ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh seluruh panitia, karena panitia yang berangkat ke sana itu sudah ahlinya di sana. Nah, seperti itu. Apalagi sana ini panas. Nah, ini yang jadi problem kita. Karena panas itu sangat luar biasa, mungkin di atas 40 derajat Celcius ya. Di atas 50 luar biasa. Saya aja 45 di sana sudah setengah mati. Kalau istri saya tunggu saya di sini, kalian menunggu di tempat yang apa itu tempat yang kita berjanji. Nah, ini juga jadi problem ini. Biasanya si janji, saya tunggu di pintu ini. Nah, si janji kan sudah mahir menceritanya, dikeluarkan di panitia, dikuasai di situ. Nah, waktu tunggu di pintu, dia tidak tahu pintunya ini ratusan, modelnya sama. Kita waktu tunggu di sana, wah marah-marah yang menunggu. Di mana? Jadi saya minta kepada kita semua ikuti aturan dari panitia penyelenggara haji. Hirwilau di mana? Karena kenapa? Banyak sekali permasalahan kalau terutama orang-orang yang sudah berumur ke sana tidak tahu termasuk itu dan dia tidak ketemu. Nah, terutama juga kalau siaran. Apa itu kalau dia pergi siaran, bus itu kan banyak sekali bus, ratusan bus. Nah, mana modelnya bus ini? Maaf sekali, terutama kita ada yang tidak tahu, betul-betul tidak tahu membaca huruf dan lain sebagainya. Jadi saya makan nomor siku yang ini namanya bus saya, ini yang biasa menjadi orang marah-marah. Di situ tuh maklum macam mana setelah hotelnya sudah lama tunggu. Satu yang tidak ada dihitung jumlahnya, misalnya satu bus 30, 29, mana satu ini? Padahal kan di busnya orang. Nah, ini yang selalu jadi problem pada saat kita menjalankan umroh dan haji. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara manasik haji tingkat Kabupaten Wajo tahun 1443 Hijriah 2022 Miladiah saya buka secara resmi. Dan selanjutnya para pemateri dapat melanjutkan materinya. Hanya Allah yang dapat membalas ilmu yang bermanfaat dengan amalan jariah kita. Kepada jemaah calon haji, tentu saya ucapkan selamat menuntut ilmu dan pengetahuan, dan semoga Allah memberikan amalan haji mabrur buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang Ibu Kesra untuk mendampingi penyerahan koper. Boleh jadi ini. Selamat berdiri ya. Ini serta. Sini Pak. Oke. Ada. Sejenak mari kita bersama.
pikiran, memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma antas salam wa minkas salam, bana bis salam, wa adkhilna al jannata daras salam, tabazal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amran, wakil Kabupaten Wajo. Saya bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo baru saja membuka acara manasik haji untuk tahun 1443 Hijriah 2022 di Kabupaten Wajo yang diikuti 185 plus 2 jemaah haji yang insya Allah berangkat tahun ini. Tentu kami dari pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Insya Allah akan sukses dan alhamdulillah tahun ini 2 tahun kita vakum, tahun ini kita berangkat ke Tanah Suci. Nah, mudah-mudahan tentu harapan dari pemerintah Kabupaten Wajo, mudah-mudahan pandemi semakin melandai turun sehingga pemberangkatan jemaah baik itu jemaah haji maupun umroh itu bisa lancar berikutnya. Penekanan saya dari pemerintah Kabupaten, selaku pemerintah Kabupaten Wajo, jaga kesehatan kepada jemaah, jaga kesehatan dengan baik, melakukan sesuai anjuran dari panitia dan banyak doa, terutama bisa mendoakan para jemaah, bisa mendoakan daerah kita Kabupaten Wajo agar terhindar dari bahaya. Kita menyetor uang sebesar 20 juta untuk mendapatkan porsi, bukan kursi ya. Itu biasa saya dengar. Namun berapa kursi? Kursi apa? Porsi atau kuota. Setelah kita membayar, oke, kita tinggal menunggu waktu. Di tahun 2019 nama kita masuk dalam porsi yang masuk diberangkatkan ke Saudi 2019. Pada saat itu ada pengumuman, Bapak Ibu calon haji segera melunasi. Saat itu kita menyetor berapa pelunasannya? 18.300 ya, tidak salah. Berarti 20 tambah 18.300 berapa? Jadi kalau hitung uang di tokonya masing-masing cepat, tapi kalau begini 20 tambah 18 383. Nah, kemarin 1,5 bulan kemarin Kementerian Agama bersama dengan DPR RI dan BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji, menyepakati untuk biaya real cost, pengeluaran pasti untuk satu orang sebesar 84 juta sekian untuk embarkasi Makassar. Yang paling di atas itu Aceh 77 sekian karena dia lebih dekat dari Mekah. Kalau embarkasi Makassar per orang yang harus ditanggung oleh pemerintah sebesar 84 juta sekian.
Dan ini kalau ada yang lulus kemarin petugas haji daerah dari Kabupaten Wajo, itu begitu keluar SK-nya lulus, mereka harus membayar 84 juta sekian. Tapi jemaah haji kesepakatan kemarin yang wajib membayar 40 juta 400 sekian. Kepada para jemaah, insyaallah kita akan. Yang saya hormati tim kesehatan Kloter 5, hadir dokter sama para medis. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap pimpinan KBIHU yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kehormatan bagi kita semua Bapak Ibu, terutama para jamaah haji Kabupaten Wajo yang tahun ini mendapat panggilan. Oleh karena hari ini, saat ini Bapak Bupati Wajo menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo ingin menyampaikan pembinaan, ingin menyampaikan nasihat atau pesan-pesan kepada kita semua bagaimana insya Allah kelak pada saat kita melaksanakan ibadah haji, insya Allah ibadah haji kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita kembali insya Allah haji kita menjadi haji yang mabrur. Mabrur artinya bagi jemaah haji kita yang telah kembali insya Allah akan menebar kebaikan. Kita semua akan menebar kebaikan, menjadi sumber kebaikan. Kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa memberi manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, kepada Bapak Bupati, lebih awal kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak untuk menyapa jamaah haji kita, sekaligus berharap memberikan bekal-bekal kepada mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Kepada Bapak Bupati kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo yang diamanahkan untuk sharing atau berbagi pengalaman, berbagi informasi. Mungkin di antara kita di sini sudah ada juga yang sudah ada barangkali yang pernah, belum ya, semuanya masih belum pernah mengikuti ya prosesi haji, tetapi mungkin rata-rata kalau umroh ya tidak ada bedanya sebenarnya, hanya ada spesifik ya ibadah yang kita laksanakan, dan kita berharap ibadah haji yang sesungguhnya yang diwajibkan satu kali sesungguhnya di antara kita itu dalam hidup kita, cukup yang pertama kalinya ini. Makanya itu jangan sia-siakan waktu dan kesempurnaan daripada ibadah yang kita mau lakukan, mulai dari rencana, bahkan mulai dari niat, rencana, sampai kita nanti mengikuti prosesi pelepasan sampai beribadah semua. Kita berharap betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Olehnya itu di kesempatan baik ini saya ingin berbagi informasi sekaligus juga berbagi pengalaman, dan tentunya selaku pemerintah Kabupaten Wajo
tentu banyak harapan-harapan yang saya ingin sampaikan, ketengahkan di kesempatan baik ini. Ya, yang pertama terkait dengan pembatasan kuota haji, ya, di mana kuota haji yang sangat terbatas sekarang ini, yang kemarin ini kalau tidak salah berapa jumlahnya, seharusnya sebelum Covid 457, tetapi kuota kita sekarang ini khusus untuk Kabupaten Wajo ini hanya 185 dari 457. Jadi lebih banyak yang tidak berangkat. Maka ibu yang berangkat hari ini patut bersyukur karena menjadi pilihan Allah, ya. Jadi bukan pilihan pemerintah, tetapi dipilih oleh Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang naik namanya karena sistem kuota yang ada sekarang ini termasuk pembatasan umur, ya. Jadi termasuk pembatasan umur dengan usia maksimal 65 tahun, ya. Dulu ada yang jamaah kita itu umurnya 102 tahun umurnya. Sekarang dibatasi umur itu bukan pemerintah Indonesia yang membatasi, ya, tetapi yang membatasi ini adalah pemerintah Arab Saudi, ya, dari kebijakan Arab Saudi yang membuat aturan ini, ya. Jadi pertama kuota Indonesia dikurangi, yang kedua umur yang bisa berangkat itu hanya maksimal 65 tahun. Nah, kalau dulu kebalik, dulu kita cari semua yang umur sudah lansia, ya, yang umur 80, umur 90, bahkan ada yang 100 tadi, justru itu yang menggantikan yang umur muda karena sistem yang ini perlu pemahaman pertama yang sampai kita menganggap bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan mungkin kebijakan pemerintah Kabupaten Wajo. Nah, ini tidak ada sama sekali. Ini adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tentu mengkhawatirkan, ya, jangan sampai ada jamaah kita yang mungkin masih dikhawatirkan dalam kondisi imunitas kesiapan dirinya untuk menghadapi berbagai wabah yang masih dianggap harus kita waspadai, ya. Jadi walaupun di sana itu mungkin sudah tidak seperti dulu harus diperiksa setiap saat, termasuk kita di sini, alhamdulillah. Tetapi pemerintah Indonesia masih hati-hati sehingga ada tahapan-tahapan yang dilakukan, ya, ada pengecekan yang dilakukan sehingga ini selalu kita jaga. Kata kuncinya di sini jaga imunitas kita, jaga kesehatan kita, jaga kelelahan kita. Jadi biasanya kalau kita itu mau berangkat itu banyak sekali tamu. Kalau bisa dirubah ini, ya, dirubah ini. Kasihan kita itu yang lelah menerima tamu, menerima ini. Nah, kalau kita kadang-kala selalu merasa bangga kalau banyak yang mendatangi kita mau berangkat, bahkan bikin acara, baca doa, ya, untuk kumpul-kumpul, akhirnya lelah, ya, habis tenaga kita, habis lelah pikiran kita, lelah segala-galanya, ya. Nah, itulah, ini harus kita persiapkan dari awal, semua mental, pikiran, kesehatan fisik kita, karena ibadah haji itu identik ibadah fisik, ya. Ibadah haji itu ibadah yang memerlukan fisik, ya. Walaupun di sana itu luar biasa fasilitasnya, sudah yang tidak bisa jalan tawaf sudah ada, bahkan sudah modelnya sudah seperti motor, ya, sudah seperti motor itu mobil kecil yang duduk berdampingan suami istri itu sudah dia sendiri yang menjalankan itu sekarang di lantai paling atas itu, lantai 3, ya, tawafnya, ya. Sainnya juga begitu, ya. Nah,
Tetapi tentu kita berharap yang masih memiliki tenaga, yang masih memiliki ini, supaya nikmat ibadahnya usahakan jangan dimanjakan dengan fasilitas seperti ya. Artinya bagaimana kita betul-betul memanfaatkan ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Jangan sia-siakan. Ya, banyaknya orang, jutaan orang yang mau pergi, ibu yang terpilih, bapak yang terpilih, ya, bapak yang dipilih oleh Allah. Maka itu tamu Allah ini jangan kita sia-siakan. Pokoknya kesampingkan dulu semua yang lain-lain, beli ini, cari ini. Pokoknya fokus ibadah dulu, ya, fokus ibadah dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap sebelum berangkat ini, ya, bagaimana pembinaan haji kita ini sampai kita nanti selesai berangkat, ini kita ada wadah namanya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang kebetulan saya ketuanya diamanahkan di Wajo, Pak Haji Hafid, sekretaris, ya, sorga, ya. Jadi olehnya itu selamat kepada Bapak dan Ibu, ya. Utamanya saya selaku pemerintah Kabupaten Wajo tentu berpesan jaga kekompakan, jaga nama baik kita, jaga kebersamaan kita, ya, jaga identitas kita, ya. Nah, salah satu juga yang biasa itu saya perhatikan itu pada saat sudah mau turun, sudah mau sampai, wah luar biasa, sibuk mana nih roh, persiapkan mana nih lono pesawat elon no ane dan sebagainya. Ya, tolonglah saya katakan tadi, jangan berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat dan sukses, sekaligus terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan bimbingan pembekalan kepada seluruh jamaah-jamaah haji Indonesia, khususnya masyarakat kita dari Kabupaten Wajo di kloter 5 bergabung dengan Bantaeng, Makassar, Selayar dan Wajo. Tentu kita berharap gabungan kloter ini dari Kabupaten Wajo insya Allah memiliki bekal yang bagus, ya, sekaligus bisa beradaptasi, bisa bersama-sama berjamaah dengan satu kloter ini, sehingga perjalanan selama berangkat sampai pulang insya Allah semuanya terselenggara dengan baik. Yang kedua, tentu kita berharap dan saya sudah sampaikan tadi kepada seluruh jamaah supaya mulai sekarang ini meluruskan niat, membersihkan niat, kemudian fokus beribadah, menggunakan sewaktu mungkin untuk banyak beribadah, dan insya Allah kita doakan menjadi haji yang